Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A3 ingin mempresentasikan tugas perencanaan transportasi yang berjudul Interaksi Tata Guna Lahan, Transportasi, dan Model 4 Hitungan, yang beranggotakan Salsa Rahma, Hamzah Prayoga, Rayhan Pramantoro Ibrahim, Chandra Prasetya Putra Pratama, Faradila Aniza Putri, dan saya sendiri Muhammad Fikri Kurniawan. Latar belakang. Dalam kehidupan, manusia selalu dihadapkan oleh berbagai kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan berbagai usaha atau kegiatan. Seperti yang kita lihat, setiap orang tidak hanya melakukan satu kegiatan, manusia membutuhkan kegiatan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dari berbagai kegiatan tersebut, kita membutuhkan sarana berupa transportasi dan sistem kegiatan berupa tata guna lahan. Seperti yang kita ketahui, interaksi tata guna lahan adalah suatu aktivitas interaksi manusia yang dinyatakan dalam fungsi tata guna lahan, yang kemudian mempengaruhi adanya pergerakan. Untuk menghindari adanya masalah dalam suatu perjalanan, maka dilakukan analisa berupa potensi bangkitan perjalanan yang digunakan untuk mengetahui besarnya pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan. Tujuan dan lingkup tata guna lahan yaitu di dalam transportasi sendiri, tujuan dari perencanaan adalah menyediakan fasilitas untuk pergerakan penumpang dan barang dari satu ke tempat yang lain, atau dari berbagai pemanfaatan lahan. Sedangkan di dalam penggunaan lahan, tujuan dari perencanaan adalah untuk tercapainya fungsi bangunan dan harus menguntungkan. Ruang lingkupnya adalah pembahasan ini mencakup pada hubungan antara transportasi dan pemanfaatan lahan atau fasilitas transportasi yang dianalisa menggunakan model bangkitan dan kategori dengan memperlihatkan hubungan antara jumlah perjalanan rata-rata per hari dengan berbagai variabel. Pendekatan kajian atau metodologi. Pengertian. Sasaran umum dari perencanaan transportasi adalah membuat interaksi menjadi semudah dan seefisien mungkin. Sebaran geografis antara tata guna lahan, sistem kegiatan, serta kapasitas dan lokasi dari fasilitas transportasi sistem jaringan digabung bersama untuk mendapatkan volume dan pola lalu lintas sistem pergerakan. Volume dan pola lalu lintas pada jaringan transportasi akan mempunyai efek feedback atau timbal balik terhadap lokasi tata guna tanah yang baru dan perlunya peningkatan prasarana. Interaksi tata guna lahan adalah aktivitas interaksi manusia yang dinyatakan dalam fungsi tata guna lahan yang kemudian mempengaruhi atau menimbulkan adanya pergerakan. Next. Interaksi sistem kegiatan dengan sistem jaringan transportasi. Hubungan dasar antara sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan disatukan dalam berbagai urutan konsep. Konsep inilah yang dijadikan dasar peramalan kebutuhan pergerakan yang bersama dengan kondisi jaringan dapat diketahui kinerja dari jaringan jalan bersangkutan. Konsep perencanaan transportasi biasanya dilakukan secara berturut sebagai berikut. A. Aksesibilitas. Suatu ukuran potensial atau kesempatan untuk melakukan perjalanan. B. Pembangkit lalu lintas. Bagaimana perjalanan dapat dibangkitkan oleh tata guna tanah. C. Sebaran pergerakan. Bagaimana perjalanan tersebut disebarkan secara geografis di dalam daerah perkotaan. D. Pemilihan moda transportasi. Menentukan faktor yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi untuk suatu tujuan perjalanan tertentu. E. Pemilihan rute. Menentukan faktor yang mempengaruhi pemilihan rute adalah zona asal dan tujuan. Hal ini diperuntukkan khusus untuk kendaraan pribadi. F. Hubungan antara waktu, kapasitas, dan arus lalu lintas. Waktu tempuh perjalanan akan sangat dipengaruhi oleh kapasitas ruas jalan yang ada dan jumlah arus lalu lintas yang menggunakannya. Langkah pendekatan. Dalam metode pendekatan yang digunakan, terdapat proses yang harus ditempuh, yaitu yang pertama ada identifikasi sistem perwilayahan dan pusat pengumpulan. Sistem perwilayahan adalah sistem kesatuan geografis daerah dengan segenap unsur yang terkait padanya.
Dengan mengetahui sistem perwilayahan ini, maka upaya kita memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang dapat dibuka sedini mungkin. Pusat pengumpul adalah tempat sumber daya alam dan manusia berkumpul dalam satu kegiatan yang mengakibatkan segala unsur yang ada dapat berinteraksi, saling menguntungkan dan memanfaatkan prinsip ekonomi, menguntungkan dan memanfaatkan prinsip ekonomi. Dalam suatu sistem, perwilayahan akan ditentukan hierarki pusat pengumpul berdasarkan 3 hierarki pelayanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RT-RWN, yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Oke, next. Dan langkah pendekatan yang kedua ini adalah identifikasi dan proyeksi potensi daerah. Potensi daerah pada dasarnya adalah kekayaan yang dikandung oleh suatu daerah dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah. Potensi daerah dapat berupa potensi kekayaan sumber daya alam dan manusia yang dapat dikelompokkan tergantung tujuannya seperti potensi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dan yang langkah pendekatan yang ketiga ini adalah identifikasi kinerja sistem jaringan jalan yang ada. Dalam perencanaan transportasi, khususnya jalan raya, dibutuhkan informasi mengenai kondisi prasarana transportasi yang ada atau existing agar dari perencanaan tersebut dapat dihasilkan sistem yang optimal, efektif, dan efisien. Untuk mendapatkan gambaran yang baik mengenai kondisi prasarana transportasi tersebut, perlu dilakukannya inventarisasi berupa pendataan terhadap karakteristik fisik, tingkat kemampuan pelayanan, dan lain-lain yang disajikan dalam ukuran kinerja tertentu. Oke, next. Baik, kemudian ada identifikasi dan proyeksi pergerakan community. Identifikasi pergerakan antar daerah berfungsi melihat bagaimana besar kecilnya tingkat ketergantungan antar daerah dalam suatu sistem perwilayahan yang ada. Tujuan melihat interaksi antar daerah ini adalah untuk mengetahui pola pergerakan barang atau orang antar daerah yang dipergunakan untuk memprediksi arus pergerakan di masa mendatang. Pola pergerakan dapat juga mengidentifikasikan besar kecilnya pola keterkaitan antar suatu daerah dan daerah lainnya. Arus pergerakan yang timbul selalu dipergunakan sebagai indikator untuk menunjukkan bagaimana pola keterkaitan suatu daerah dengan daerah lain. Di samping itu, pola pergerakan ini juga menunjukkan adanya pola keterkaitan antar suatu kota dengan kota lainnya. Kemudian ada peramalan kebutuhan pergerakan. Peramalan kondisi yang terjadi pada masa mendatang menjadi salah satu hal yang terpenting dalam merencanakan jaringan transportasi. Peramalan kebutuhan pergerakan ini pada dasarnya menganalisis seluruh data serta identifikasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Baik, untuk pembahasan sendiri, ada model perencanaan transportasi 4 tahap. Yang pertama ada bangkitan dan tarikan pergerakan atau yang bisa disebut dengan trip generation. Bangkitan pergerakan adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan suatu zona. Perhitungan dari bangkitan dan tarikan lalu lintas menghasilkan beberapa jumlah kendaraan, orang, atau angkutan barang per satuan waktu, misalnya seperti kendaraan per jam. Perhitungan jumlah orang yang masuk atau keluar dapat dilakukan dengan mudah dari suatu luas tanah tertentu dalam suatu hari atau 1 jam untuk mendapatkan bangkitan dan tarikan pergerakan. Bangkitan dan tarikan lalu lintas tersebut tergantung pada 2 aspek tata guna lahan, yaitu jenis tata guna lahan dan jumlah aktivitas atau dan intensitas pada tata guna lahan tersebut. Pergerakan lalu lintas merupakan fungsi tata guna lahan yang menghasilkan pergerakan lalu lintas. Bangkitan lalu lintas ini mencakup yang pertama adalah lalu lintas yang meninggalkan suatu lokasi, yang kedua adalah lalu lintas yang menuju atau tiba ke suatu lokasi. Baik, selanjutnya ada pembahasan mengenai metode mencari bangkitan perjalanan. Multiregresi
Mencari hubungan regresi antara perjalanan yang dibangkitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode multiregresi didapatkan dengan cara dicari variabel-variabel yang mempengaruhi bangkitan perjalanan. Untuk kategori sendiri, membagi tiap jenis perjalanan yang dibangkitkan menjadi berbagai kategori, tergantung dari sifat perjalanan dan pelaku perjalanannya. Metode kategori ini didapatkan dengan cara mencari jumlah perjalanan rata-rata untuk masing-masing kategori. Untuk pembagian kategori sendiri misalnya untuk pemilikan mobil 0, 1, dan lebih dari 1. Untuk pendapatan rendah, sedang, dan tinggi. Untuk jumlah keluarga 1 sampai 2, 3 sampai 4, dan lebih dari 4. Untuk selanjutnya ada contoh soal di mana hasil analisis kategori memperlihatkan hubungan antara jumlah perjalanan rata-rata per hari dengan berbagai variabel sebagai berikut ini. Untuk soalnya sendiri, hitung jumlah perjalanan yang dibangkitkan oleh zone yang terdiri dari 100 rumah tangga tanpa mobil, penghasilan rendah dengan anggota rumah tangga 3 orang, kemudian 200 rumah tangga tanpa mobil, penghasilan rendah dengan anggota rumah tangga 4 orang, selanjutnya 300 rumah tangga dengan 1 mobil berpenghasilan menengah dengan anggota rumah tangga 3 orang, serta 50 rumah tangga dengan 2 mobil penghasilan tinggi dengan anggota rumah tangga sendiri 3 orang. Untuk jawabannya sendiri, jumlah perjalanan ini 100 dikali 3,4, di mana 3,4 ini bisa kita lihat di tabel. Dengan hasil sendiri 340. Untuk selanjutnya 200 dikali 4,9 didapat hasil 980. Selanjutnya 300 dikali 7,3 dengan hasil 2190. Dan yang terakhir 50 dikali dengan 10 didapat 500, dan total dari jumlah perjalanan ini didapat 4010 perjalanan per hari. Jadi kesimpulannya, perencanaan transportasi yang mengikut sertakan potensi interaksi wilayah atau tata guna lahan, transportasi, dan model 4 tahap dalam perhitungannya merupakan metode yang lebih cocok terutama untuk perencanaan strategis yang harus mengevaluasi suatu rencana jaringan yang diperkirakan memiliki dampak luas terhadap perilaku pemilihan rute di dalam jaringan dan seringkali bersifat perencanaan jangka panjang, apalagi bagi daerah yang belum atau kurang berkembang, di mana metode perencanaan transportasi yang didasarkan kepada tren lalu lintas akan memberikan hasil yang kurang baik atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Dalam perencanaan transportasi yang bersifat strategis jangka panjang, biasa tingkat kerincian atau agregasi jaringan direpresentasikan sebagai jaringan regional antar kota yang dapat meliputi ratusan maupun ribuan simpul atau ruas. Dalam tingkat perencanaan ini, perilaku lalu lintas yang ditinjau hanyalah pada ruas-ruas utama saja atau makro behavior. Kebutuhan pergerakan memiliki korelasi yang cukup baik dengan karakteristik kegiatan utama atau sektoral pada wilayah bersangkutan, karakteristik demografi, dan sosioekonomi penduduk. Sekian dari kelompok A3. Terima kasih. Ya, demikian presentasi dari kelompok A3. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.